Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan bersama Dewan Guru SD Sumbuwa yang saya hormati, dan kepada perwakilan dari kelas 5 dan 6 yang saya cintai. Izinkan kali ini saya akan menyampaikan tentang pembahasan modul 1.4 tentang budaya musik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari ini nanti tentang yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk memperjelas peta pikiran atau mind mapping yang akan disampaikan dalam paparan ini, yaitu disiplin positif itu dengan menggunakan teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. Bill Glaser. Kemudian di dalam teori kontrol itu nanti ada bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan, kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu nanti ada bagian-bagian biasanya menuju ke makna disiplin itu apa, kemudian teori motivasi, lalu ada 5 posisi kontrol guru, lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ini ada suatu pernyataan. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Kemudian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Lalu pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca, mengumpulkan sampah di kelas, kemudian membersihkan kamar mandi, dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Bagaimana Bu, Bapak Ibu? Pernyataan seperti ini menurut panjenengan dari mana? Apakah setuju, ataukah benar, sependapat, ataukah tidak sependapat? Untuk yang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid, saya setuju dan sependapat. Untuk yang hukuman dapat mendisiplinkan murid, itu belum tentu, karena terkadang siswa hanya menuruti hukuman saja, tapi nanti suatu saat akan muncul lagi tidak dengan kesadaran diri sendiri. Untuk yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya dengan membaca, mengumpulkan sampah di kelas, saya juga setuju dan sependapat. Terima kasih. Nah, memberikan penghargaan, kemudian hukuman itu apakah nantinya akan berdampak kepada kedisiplinan murid? Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, sekarang permainan dulu. 2 orang, yang satu sebagai A dan satu sebagai B, mencoba masing-masing salah satu nanti bergantian menggenggam tangan. Teman yang satu berusaha untuk entah membujuk, entah berusaha untuk supaya temannya itu mau membuka kepala tangannya. Bagaimana caranya? Monggo sekarang dipraktekkan dulu.
Yang satu mengepal, ayo Mas Budan yang mengepal. Rizky yang berusaha entah membujuk atau memohon atau bagaimana supaya Budan bisa mau membuka kepalanya. Nah, Wildan, serah Wildan, kamu mau tidak membuka itu? Tergantung kamu sendiri, Mas Wildan, tergantung sendiri, kamu sendiri, kamu mau apa enggak? Iya, bahkan Mas. Iya, itu terserah dari dirimu sendiri. Silakan Mas. Ya, iya, yang satu berusaha. Bapak Ibu juga bisa mencoba. Kalau misalnya penyiringnya punya sesuatu di dalam tetapi tidak mau melepaskan, sedangkan yang satu berusaha untuk supaya lepas. Yang pertama, mengapa tadi kamu tidak melepaskan? Kenapa kamu tidak mau? Mengapa tadi kamu tidak melepaskan? Harus bukan Mas Rizky, maksudnya. Jadi ada alasan. Sampai mana? Kenapa tadi kamu pertama tidak mau? Kenapa? Karena ini benar. Kemudian berikutnya, lalu kamu melepaskan. Kenapa? Karena dirayu oleh temannya, sehingga dia melepaskan. Nah, mengapa tadi yang pertama dia berusaha untuk tetap menggunakan? Karena dia memiliki motivasi untuk bertahan. Jadi kontrol diri itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kitalah yang punya kontrol. Apakah kita akan melepaskan atau kita akan tetap bertahan? Jadi ini menjadi satu kunci bagaimana kita nanti akan dapat melaksanakan disiplin diri itu karena ada motivasi dari diri kita sendiri. Teori kontrol dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang bernama choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi atau anggapan bahwa guru itu sebenarnya dapat mengontrol murid. Ini hanya suatu anggapan. Jadi bukan yang sebenarnya. Lalu kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Bahwa membuat orang bersalah, kemudian mengkritik itu akan dapat menguatkan karakter. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah seperti ini? Apakah nantinya akan juga seperti itu hasilnya? Nah, ini yang dinamakan ilusi atau anggapan. Dan kemudian sebagai dalam perubahan paradigma belajar, kita kan sebagai stimulus respon, bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di dalam stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat semua hal itu sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Jadi ada mempengaruhi gitu, kalau di dalam stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian mode berpikirnya menang atau kalah. Tetapi sekarang berubah bahwa di dalam teori kontrol ini realitas kebutuhan, memandang bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang punya punya gambaran yang berbeda. Lalu kita juga akan berusaha bahwa memahami pandangan orang lain tentang dunia itu juga berbeda. Lalu semua perilaku pasti punya tujuan, punya motivasi. Mengapa itu dilakukan? Lalu kontrol diri, hanya kita yang bisa mengontrol. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau orang lain itu tidak punya motivasi untuk, seperti tadi Mas Wildan, tidak punya motivasi untuk bertahan, kita tidak bisa mengontrol. Karena itu tergantung dari Mas Wildan sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu modelnya berpikir menang-menang, bukan lagi menang-menang. Nah sekarang saya ingin tahu dari Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Disiplin itu apa? Mungkin Pak Diki dulu, disiplin itu apa Pak? Menurut panjenengan disiplin itu apa? Jadi, kalau menurut saya pribadi, disiplin itu menyesuaikan aturan. Misalnya tentang seragam, tentang waktu, itu menurut saya hal sederhana itu mungkin harus perlu disiplin. Jadi untuk saya disiplin itu menyesuaikan atau menaati aturan. Iya. Oke, yang lain? Disiplin itu apa? Lalu menurut saya disiplin itu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang ada. Terima kasih. Menurut saya disiplin itu rasa ataupun tindakan sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang telah ditentukan. Terima kasih. Lalu Mas Dika, disiplin itu apa? Ya, ada. Ya. Terima kasih. Dari beberapa yang diungkapkan, nah ini tadi ada disiplin itu mengarah pada peraturan, kemudian tata tertib, kemudian tepat waktu, teratur. Selama ini kita berpandangan seperti itu, bahwa disiplin itu suatu keharusan. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Dan dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu keharusan dan menimbulkan suatu ketidaknyamanan. Karena itu harus dilakukan, kita harus mentaati, kita harus patuh. Kemudian kita cenderung tadi menghubungkan kepatuhan itu pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan. Ya betul, Mas Widya. Kalau sudah disuruh patuh, disiplin, rasanya tidak nyaman, gitu. Ya. Nah, sekarang sebagai seorang pendidik, ketika jenengan hadir di sini, gitu, tidak usah pelatihan, hadir di sini ini, motivasi apa yang mendasari tindakan itu? Jenengan mau duduk di sini, motivasinya apa? Motivasinya apa Pak? Jadi
Kalau bagi saya yang pertama itu saling mengganggu sama teman. Terus yang kedua dari hal ini motivasinya bisa mendapat sesuatu yang belum saya peroleh dari yang sebelumnya. Nah sekarang kalau bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan, kemudian karyawan sering terlambat, tapi atasan tidak ada yang memberikan penghargaan juga untuk karyawan terbaik, kemudian karena sering tepat waktu, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid meskipun tidak diberi penghargaan? Ada teman lain yang melanggar tapi tidak ditegur. Apakah panjenengan juga akan tetap datang tepat waktu dan tetap mengajar? Takdir. Itu pun muncul dari diri kita sendiri. Jadi motivasi. Jadi kuncinya dalam disiplin positif adalah ya motivasi dan diri sendiri. Nah ini yang mendasari bahwa mengapa disiplin itu penting. Dari Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Namun dalam mencapai kemerdekaan itu untuk menciptakan siswa yang merdeka, yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, harus ada disiplin yang kuat yang muncul dari dirinya, dari motivasi internal. Nah ini nanti yang akan kita kuatkan, bagaimana kita dapat memunculkan motivasi internal tersebut. Bagaimana kita bisa membentuk anak-anak yang dapat meyakini suatu nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya selama ini kita sudah melakukan ke sana. Selama ini kita sudah melakukannya. Hanya saja belum terarah dan belum menuju tujuannya, belum seperti yang diharapkan Ki Hajar Dewantara. Nah, nilai-nilai kebajikan yang secara universal itu dapat diyakini. Nah ini merupakan sifat positif yang mempunyai tujuan mulia yang akan dicapai setiap individu. Apa? Banyak, dan toleransi, kasih hormat itu adalah nilai-nilai kebajikan dan diyakini secara universal tanpa membedakan ras, suku, agama, bahwa semua orang dapat meyakini. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai positif yang bisa ditumbuhkan di dalam setiap diri individu. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kalau di dalam kurikulum merdeka, bahwa murid-murid kita akan dibawa agar mereka memiliki nilai-nilai profil pelajar-pelajar. Jadi disiplin positif adalah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian merupakan pendekatan untuk menuntut kodrat anak, kodrat zaman, kodrat alam, untuk mengontrol diri. Lalu menumbuhkan motivasi internal supaya di dalam lingkungan aman, nyaman, menyenangkan. Jadi dari gurunya ada tindakan atau perlakuan yang dapat diterima oleh muridnya. Jadi murid itu dapat menumbuhkan karakternya dengan di dalam lingkungan yang nyaman, aman. Dan apa yang menjadi alasan orang itu melakukan segala sesuatu? Kemudian apa yang menjadi dorongan kita melaksanakan sesuatu? Apakah itu dari lingkungan atau dari kita atau dari hal-hal yang lain?
Nah, ini terkait dengan teori motivasi bahwa orang itu melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal supaya tidak dimarahi, supaya tidak ditegur. Itu kan motivasinya eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal, biar dipuji. Kalau mungkin anak-anak biar dapat bintang. Nah, kemudian motivasi itu juga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri karena dia sudah punya nilai-nilai yang diyakini atau dipercaya. Nah, itu baru motivasinya muncul dari diri sendiri. Karena aku sudah yakin aku ingin, misalnya jujur, aku ingin tepat waktu, aku ingin menghargai orang lain. Itu kan dari diri sendiri, bukan dari orang, bukan motivasi karena sesuatu hal yang di luar diri kita. Nah, motivasi yang dilakukan setiap individu itu pun karena mereka juga punya kebutuhan dasar. Apakah dia akan berbuat seperti itu karena bertahan hidup, atau karena ingin kebebasan, atau menginginkan kasih sayang, atau kesenangan, atau sebuah penguasaan. Jadi kadang-kadang anak-anak itu atau kita sendiri berbuat sesuatu karena misalnya iseng, karena dia mencari perhatian, itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dirinya sendiri. Apa yang tidak terpenuhi pasti dia akan melakukannya. Speaking dulu, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya semangat pagi. Kalau saya setelah itu kalau kita bilang aku tahu sambil pegang kepala, aku mau sambil pegang dada, lalu kalau aku mampu mengatakannya. Kalau saya nanti mengucapkan pagi, sebenarnya jawabnya siang. Saya mengucapkan siang dengan jawabnya buat dan malam besok. Okay? Selamat pagi. Selamat pagi. Aku tahu, aku mau, aku mampu. Pagi, siang, malam. Tepuk tangan dulu semua. Terima kasih. Biar kita ada semangat di Jumat sehat ini. Nah, sekarang ada kuis. Mohon ada beberapa pertanyaan, pernyataan. Kalau ada tindakan guru seperti itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melanggar lagi. Waktu SD itu saya pernah dapat lupa mengerjakan PR. Saya disuruh menulis 1 halaman. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu merupakan apa? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa loh itu? Nah, ini apa? Hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman.
kemudian menggantikan Konsekuensi. kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman. Ya, jadi ini beberapa pernyataan yang kalau yang pertama tadi adalah konsekuensi atau sanksi. Ini semua saya pernah mengalami kalau yang di atas. Tapi dari semua kita pasti sudah mengalami hal ini. Nah, ini yang akan membedakan apa sih itu konsekuensi, apa itu hukuman, bagaimana dampaknya nanti. Nah, kalau tadi di awal kita sudah berpendapat tentang penghargaan. Bahwa penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang dan tidak efektif. Kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas dan kreativitas. Kalau tadi penghargaan akan mendisiplinkan murid gitu ya. Tetapi ternyata tidak seefektif itu. Kadang-kadang penghargaan itu malah akan menurunkan kualitasnya. Karena dia mudah untuk berpuas diri, berbangga diri, dia merasa lebih dari yang lain. Nah, kemudian konsekuensi itu apa? Akibat, hasil, dampak atau pengaruh dari suatu perbuatan, tetapi bisa perbuatan yang positif walaupun negatif. Kemudian kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian tidak ada kesepakatan dan hanya satu arah. Jadi hukuman dan penghargaan itu merupakan cara mengontrol perilaku yang tidak baik dan malah langsung menghambat potensi dan motivasi internalnya. Tidak akan bisa memunculkan motivasi internal. Karena apa yang dia lakukan pasti karena sesuatu yang lain. Karena kita takut, misalnya hukum. Nah, kita akhirnya berbuat yang baik, berperilaku baik, tetapi kan bukan motivasi dari dirinya sendiri, tetapi karena dia sudah pernah mendapat hukuman, kritikan, dan itu menjadi motivasi dia. Dia melakukannya karena takut dihukum. Kemudian penghargaan, dia melakukan sesuatu dengan baik karena dia merasa ingin mendapatkan bintang, ingin dipuji-puji gurunya, ingin mendapatkan perhatian dari gurunya. Itu kan sudah motivasi eksternal, bukan datang dari dirinya sendiri. Nah, sekarang apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, jelas itu akan berimbas kepada mental anak. Hukuman itu akan tersimpan di dalam hatinya, dia akan selalu mengingat. Kemudian anak akan jadi malah membenci kedisiplinan. Dia nanti akan bisa 1-2 kali mungkin dia nurut, tapi berikutnya pasti akan ada pemberontakan. Kemudian anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dan orang konangan dia pura-pura dia pura-pura sibuk,
padahal dia menyimpan sesuatu karena takut akan diberi hukum. Kemudian dia juga akan merasa marah, kemudian merasa tidak dihargai. Apalagi kalau dihukumnya di depan teman. Kemudian konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, namun membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek pada saat itu. Nah, anak bisa menghargai disiplin, kemudian anak juga akan mudah menyesuaikan diri, anak belajar untuk mematuhi peraturan, namun kehilangan hak. Dia merasa dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Dia sudah mencoret buku temannya, kemudian dia minta penghapus atau mengganti, menjatuhkan gelas yang pecah lalu diminta untuk mengganti. Untuk sementara waktu aman. Tapi bagaimana dampak selanjutnya? Nah, ini perlu kita pahami tentang posisi kontrol guru ketika menghadapi perilaku anak didik kita. Apakah kita berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, memantau, atau manajer? Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sambil ini bisa merefleksi diri kita sendiri. Selama ini kita berada di mana? Kita ini siapa yang guru kita? Jadi sama-sama belajar bahwa motivasi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah ini akan menghindari hukuman. Motivasinya. Kemudian sebagai teman atau pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan daripada orang lain. Sedangkan kalau manajer ini adalah untuk motivasi menghargai diri sendiri. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini kita bisa mengingat kembali selama ini kita kalau menghadapi murid yang bermasalah atau murid yang berperilaku negatif, atau bagaimana kita membangkitkan perilaku positif kita, itu caranya yang mana ya? Bagaimana kita menghadapi dan menyelesaikannya? Nah, kalau yang di penghukum itu biasanya kamu tidak melakukannya, awas ya, ada ancaman. Kemudian hasilnya anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Bukan itu loh bidang tadi yang menumpahkan misalnya. Nah, cenderung anak-anak justru akan mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Kemudian dia akan mengulangi kesalahan lagi, lalu membuat orang merasa bersalah. Kalau membuat orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya kamu sudah tahu itu lelah sekali mengatakannya, itu stres. Sama, tidak lihat di kelas, di rumah pun kita kadang-kadang juga akhirnya ingat. Saya pun setelah mempelajari ini, oh iya, saya kalau di rumah kadang-kadang berlaku seperti ini, seperti ini. Akibatnya, efeknya ternyata, ya, disiplin anak itu hanya sebentar. Dia menuruti hanya saat itu. Selebihnya dia akan mulai. Kemudian sebagai membuat orang berasa bersalah itu akan berdampak pada rasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman itu biasanya kita berbicara kepada murid itu dengan halus. Ayolah, lakukan demikian. Masa kamu tidak mau ingat itu pernah berkata demikian. Nah, ini justru akan membuat lemah tidak mandiri, ketergantungan.
Jadi dia berpikir, saya pikir ibu itu teman saya, ternyata kok seperti itu. Kemudian sebagai pemantau itu akan berdampak pada hanya menitik beratkan pada sanksinya untuk dirinya sendiri. Apa peraturannya? Kamu sudah tahu apa peraturannya? Biasanya seperti itu. Kemudian murid atau anak kita hanya menuruti ketika diawasi saja. Kemudian posisi sebagai manajer itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke refleksi diri anak. Kemudian menguatkan pribadinya. Jadi anak itu akan memiliki motivasi internal. Kemudian dia juga akan bagaimana memperbaiki dirinya. Kemudian nanti akan memunculkan motivasi agar berbuat baik itu dari dirinya sendiri. Sekarang pernyataan-pernyataan di bawah ini, posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa, Bu? Apakah dia sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, kemudian pemantau, manajer, yang mana itu? Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagi apa? Kamu kue nurut. Sebagai apa? Kue salah. Sebagai apa? Kemudian ayolah lakukan demi bapak atau ibu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Sebagai pemantau kalau ini. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi anak kalau dengan pertanyaan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, anak dituntut untuk dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sebagai manajer, ya. Kemudian kamu selalu paling yang terakhir. Pasti ngomong itu apa? Sebagai guru. Jadi kalimat-kalimat kita jadi bernyanyian. Apa sih yang tiap hari kita berikan kepada murid kita? Apa yang kita ungkapkan kepada anak kita di rumah? Nah, bagaimana kemudian kalau di kelas supaya kita dapat mendorong anak-anak ini memiliki kedisiplinan tanpa dia merasa tertekan atau merasa diancam, tapi dia sudah merasa nyaman, aman untuk melakukannya sendiri. Dia punya kesadaran sendiri. Nah, ini yang penting. Tanpa kita harus ngoyak-ngoyak, kalau kita harus berperan sebagai penghukum dan pemantau, anak-anak sudah punya kesadaran sendiri. Nah, ini mengapa tidak peraturan? Kenapa harus dengan keyakinan? Nah, ini tadi bahwa motivasi dalam diri ini untuk menuju ke keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita kenal. Nah, apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah pernyataan yang mengandung nilai-nilai kebajikan dan diyakini warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif. Kemudian guru apa perannya? Mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas akan
menumbuhkan motivasi tadi, mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk bentuk positif. Lalu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga dapat dipahami mudah diingat. Kalau membuat suatu kesalahan, dia gampang mengingat, oh iya, sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah itu perlu ditambah atau dikurangi atau direvisi? Nah, ini contoh keyakinan kelas. Kalau kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Lalu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kalau kelas 5 itu sudah lebih bahasanya mungkin lebih tinggi daripada yang kelas 1. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu contohnya. Kemudian kalau yang ini adalah kelas 7, lebih kompleks ya. Nah, posisi keyakinan kelas itu berada di atasnya peraturan kelas. Jadi peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian membentuk lingkungan positif yang menjadi budaya positif sekolah pada akhirnya. Nah, ini di kelas saya sudah saya terapkan bagaimana membentuk keyakinan kelas. Jadi anak-anak diajak berjuang pendapat. Ditanya dulu, kamu nanti itu pengen jadi apa? Kemudian ingin menjadi murid yang seperti apa? Lalu pengennya kelasnya ini bagaimana? Pengennya gurunya bagaimana? Pengennya pembelajaran di kelas seperti apa? Jadi anak bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan normatif. Dan nanti muncul, oh saya pengennya kelasnya indah. Ada yang di kelas 4 gitu. Oh saya pengen disiplin tepat waktu. Ada yang kemarin juga tidak malas, mengerjakan tiket sesuai jadwal. Ada yang seperti itu juga. Ada yang pengen mandiri. Ada yang pembelajarannya pengen yang ramai, kayak seperti itu kemarin. Nah, setelah terbentuk, kemudian anak-anak menyepakati mana yang sama. Oh, disepakati dulu satu kelas. Disepakati, diambil poin-poin yang penting dan sama yang sudah ada ya tidak diulang lagi misalnya. Kemudian dibentuk keyakinan kelasnya. Kemarin yang di kelas ini ada banyak sih, ada 8, 9. Next. Nah, setelah itu terbentuk tadi ditulis, kemudian anak-anak diajak untuk mendokumentasikan, membuat posternya, dilibatkan. Jadi selain mereka sudah mengusulkan
memberikan pendapatnya lalu menurunkan sendiri apa yang sudah menjadi kesepakatan dan keyakinannya mereka. Jadi mereka ingat, oh iya kemarin yang sudah diyakini ini. Dan Bapak Ibu nanti bisa mengemasnya lebih bagus lagi ketika menyusunnya. Nah ini keyakinan kelas 4, berkata sopan jauh lebih menyenangkan, kemudian saling menghormati, jangan sembarangan buang sampah, kemudian melaksanakan tiket tepat waktu, mandiri, kemudian baik hati dan suka menolong, lalu membiasakan diri mengucap salam, terima kasih, maaf dan tolong. Nah kemudian di dalam keyakinan kelas ini nantinya yang akan menjadikan bahwa kita untuk menyelesaikan suatu masalah atau dalam menghadapi perilaku siswa atau anak kita yang menuju ke arah negatif. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, kalau di rumah mungkin sudah ada kesepakatan di rumah, nah kita bisa menggunakan restitusi ketika kita menghadapi sesuatu yang kurang sesuai begitu. Nah restitusi itu apa? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini untuk membangun karakter yang lebih kuat, supaya anak-anak ini memiliki motivasi internal, dia memperbaiki diri sendiri. Nah restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi dia nanti tidak akan selalu merasa bersalah, kemudian rendah diri atau jadi marah, tidak. Justru karena ini nanti dia tidak bisa marah, dia akan merefleksi dirinya sendiri. Dia akan perlu bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah restitusi ini mengarah ke untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, merupakan tawaran, bukan lagi paksaan atau ancaman, bukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi dia itu mengapa dia melakukan kesalahan itu? Dia pasti punya motivasi yang itu nanti yang akan kita gali melalui restitusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan karena tindakan kesalahannya lagi. Kemudian fokus pada solusi, kemudian suatu cara yang paling baik mengubah kebiasaan menjadi refleksi, menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau biasanya kan setelah membuat kesalahan itu kita seringnya terus anak jadi minder, menyendiri, karena sudah dia harus dihukum, dia harus dimarahi. Dia biasanya terus tidak itu langsung membaur dengan teman-temannya. Nah ini kondisi seperti ini yang kita hindari. Nah, langkah-langkahnya restitusi itu adalah menstabilkan identitas, itu sesuai dengan teori kontrol tadi yang berada di depan. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku pasti memiliki alasan. Kalau divalidasi, kita menggali mengapa dia melakukan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang dia yakini? Dan kamu tahu keyakinan yang sudah disepakati. Itu langkah-langkah dari restitusi. Nah, posisi yang paling baik di antara 5 posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Dan ini yang digunakan kita, yang kita terapkan di dalam restitusi. Dan kita ini berperan sebagai manajer. Ada
ada kolaborasi antara siswa dan guru untuk melaksanakan atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi guru juga harus mampu menerapkan diri sebagai teman, sebagai pemantau. Jadi anak-anak nanti di dalam restitusi ini merasa tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Contoh segitiga restitusi itu tadi sudah ya di depan seperti ini dengan diagramnya, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi langkahnya seperti ini. Nah ini menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bisa dengan berkata berbuat salah itu manusiawi, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti dapat menyelesaikannya. Kemudian guru Pak Guru tidak akan mencari kesalahanmu, tidak membahas kesalahanmu, tetapi bagaimana kamu akan memperbaiki. Kemudian apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu baru adalah langkah pertama menstabilkan identitas diri. Dan yang kedua, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Yaitu melakukan kesalahan karena apa? Pasti ada motivasi dari dirinya. Kemudian guru dapat berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apakah itu penting bagi kamu? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini merupakan contoh validasi kebutuhan, menggali apa yang menjadi motivasi anak tersebut. Kita tahu kebutuhan apa yang sebenarnya ingin dia penuhi. Apakah kesenangan, apakah penguasaan tadi kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang telah kamu sepakati? Nilai-nilai yang telah kamu yakini? Kemudian, kamu ini ingin jadi anak yang seperti apa? Itu untuk mengarahkan dia untuk memperbaiki diri. Apa yang kamu rasakan? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Melakukan seperti itu untuk memperbaikinya. Ke depan kamu jadi apa? Nah ini contoh ketika saya melakukan praktek restitusi di kelas. Penyelesaian masalah, ada anak yang berkata kurang sopan, kemudian ada yang tidak mengumpulkan tugas. Ada sopan. Jadi intinya di kelas saya coba untuk menanyakan kepada anak-anak ini bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya, dan dia tidak akan mengulangi, tetapi itu merupakan motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena kita. Dan dia tidak lagi merasa
salah atau dia merasa minder setelahnya. Tidak, karena kita ada penguatan bahwa semua manusia itu bisa berbuat salah. Next. Nah, ini sudah di ujung materi. Saya mohon untuk Bapak Ibu memberikan refleksi setelah mengikuti pembahasan kali ini. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat sampai dan sampai di hati Bapak Ibu semua. Jadi dalam kita melaksanakan budaya positif, bagaimana membangun budaya positif di sekolah, kita berawal dari membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas ini nanti yang akhirnya akan menjadi keyakinan sekolah. Apa yang menjadi hal-hal positif yang dapat diterapkan di kelas maupun di sekolah. Nanti dari kesepakatan atau keyakinan kelas, kemudian kumpulkan itu nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Kalau dulu kan namanya tata tertib sekolah, gitu ya. Kita sekarang bisa dalam penerapan budaya positif memulainya dengan membuat keyakinan sekolah. Nah, sebelum kita nanti menutup, saya mohon pendapat dari Bapak Ibu setelah mengikuti pembahasan ini. Salah satu atau salah dua juga boleh. Apa pendapat dari Bapak Ibu semua? Untuk refleksi kegiatan pembahasan hari ini, yang pertama kesan saya dari kegiatan pembahasan adalah bisa membuka wawasan baru bagaimana kita dapat memperlakukan atau menyampaikan pada siswa dengan cara yang lurus dan itu tidak sebagai hukuman atau justice system. Pengalaman belajar yang saya dapat berupa
bagaimana kita bisa memperlakukan siswa dengan cara yang tidak menyinggung atau tidak menghukum atau tidak mempersalahkan secara langsung. Perasaan saya kalau mengikuti kegiatan ini merasa kurang pas ketika belajar dengan siswa, dengan memperlakukan siswa. Mungkin bisa menjadi pengalaman ya, mungkin kita dapat merubah mungkin yang belum kurang pas untuk siswa, karena siswa itu kalau merasa dihukum dia juga merasa bersama dan mungkin tidak ada motivasi dari diri sendiri. Jadi untuk membangkitkan itu memang agak sulit. Hal yang baik yang saya lakukan adalah memperbaiki dan memperlakukan siswa sebagai teman ya. Jadi kalau dengan teman itu kita bisa terbuka, bisa menceritakan kenapa kamu akan seperti ini ya, itu memang lebih terbuka dan mungkin kita menyampaikan hal yang positif itu mungkin lebih dan untuk mungkin bapak ibu guru yang lain mungkin ada pendapat yang lain maupun ya. Jadi saya terima kasih untuk pesan yang mengikuti kegiatan pada saat ini. Luar biasa sekali dan mudah dipahami. Yang kedua, pengalaman belajar yang saya dapat berupa tentang pengalaman disiplin positif dan konsekuensinya. Terus yang ketiga, perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini adalah keinginan untuk mengubah. Jadi apa yang kurang baik atau kurang pas menjadi hal yang diinginkan oleh siswa. Yang keempat, hal baik yang akan saya lakukan adalah mengontrol diri, lebih cermat dalam memahami atau memberikan kegiatan atau hubungan atau apapun yang ada di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Kesan saya ketika mengikuti kegiatan pembebasan aksi nyata mobil 1.4 ini adalah kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan gambaran kepada kita semua yang memang belum memahami cara-cara untuk menumbuhkan disiplin positif bagi siswa atau utamanya siswa dalam kelas. Kemudian pengalaman belajar yang saya dapat berupa ternyata banyak hal atau banyak cara untuk menumbuhkan sikap disiplin selain penghargaan maupun dukungan. Kemudian perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini adalah saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian hal baik yang akan saya lakukan adalah lebih banyak belajar lagi tentang cara menumbuhkan disiplin positif pada kelas saya. Insya Allah. Terima kasih. Dari apa yang sudah diungkapkan Bapak Ibu semua, semoga ini menjadi awal yang baik untuk sekolah kita, menjadi awal perubahan bahwa kita dapat menumbuhkan diri kita sendiri, membangkitkan motivasi diri kita sendiri, bagaimana kita memberikan pelayanan lebih kepada murid-murid kita, bagaimana kita nanti dapat menuntun murid-murid kita menjadi murid-murid yang lebih berkarakter positif. Kemudian kita juga dapat membangun, mengembangkan menjadi budaya positif di sekolah. Itu nih Bapak Ibu ya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dukungan Bapak Ibu semua.
dan anak-anak kelas 5 dan 6. Terima kasih juga atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita. Dan terima kasih juga untuk semuanya, dan aplaus sekali untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.